Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mutia Aulia Irma SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang modul 13.A6 tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Prakarsa perubahan. Pada visi guru penggerak ini kita akan mengenal namanya inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. E. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada buat pertanyaan utama, itu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Huruf A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ada G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Saya mempunyai visi terwujudnya siswa berprestasi melalui penerapan media pembelajaran berbasis teknologi. Capai visi tersebut, saya menggunakan metode Bagja, di mana prakarsa perubahannya adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, siapa guru yang telah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi? Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, tentang pentingnya mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, melakukan observasi proses pembelajaran. Yang ketiga, membaca literatur mengenai media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama yaitu, siapakah yang telah berpengalaman menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa lebih termotivasi belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang keempat, keterampilan atau potensi yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Tindakan atau penyelidikan atau yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu mencari contoh nyata bagaimana media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini untuk mencari contoh nyatanya itu bisa melalui wawancara, koresponden, studi literatur secara mandiri ataupun kolaborasi. Yang kedua, mewawancarai atau mensurvei pengalaman atau pendapat dari guru,
kepala sekolah, penguasa sekolah, atau murid atau orang tua mengenai motivasi belajar. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan atau yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita akan membuat list keterampilan baru yang akan saya peroleh. Contoh hasilnya seperti kita mampu mengembangkan potensi diri berupa membuat media pembelajaran berbasis teknologi seperti multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality, virtual reality, games berbasis teknologi, dan banyak lainnya. Yang kedua, kita akan buat list motivasi belajar siswa. Contohnya dengan motivasi itu siswa menjadi semangat dalam belajar, munculnya rasa percaya diri, meningkatnya konsentrasi dan fokus dalam belajar, siswa menjadi aktif, siswa menjadi berprestasi baik dalam akademik maupun aktivitas ekstrakurikuler. Selanjutnya siswa akan menjadi lebih produktif. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik mengajar di kelas? Selanjutnya, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan guru dan peserta didik. Yang kedua, merancang pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, mengevaluasi media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima, melakukan pendekatan kepada kepala sekolah mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama yaitu kita akan mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Yang kedua, melakukan refleksi proses pembelajaran dengan menggunakan inovasi media pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang ketiga, akan mengembangkan rencana tindak lanjut.